jika pemeriksaan bukti permulaan dijadikan objek pra-peradilan, maka yang pertama adalah tugas dari lembaga pra-peradilan itu, penata pra-peradilan itu makin luas, makin besar, karena pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP dipersamakan dengan penyelidikan, sehingga penyelidikan pun nanti kelak akan menjadi objek pra-peradilan, dan semua orang ketika dalam proses penyelidikan bisa mengajukan pra-peradilan di pengadilan dan diminta oleh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi agenda persidangan kita untuk perkara 83 tahun 2003 ini adalah 2023 mendengarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Presiden. Ya, ahli satu hadir di ruang sidang, Pak Dr. Ahmad Sofyan, satu lagi online Pak Dr. Zainal Arifin Mokhtar. Silakan Pak Ahmad Sofyan diambil sumpahnya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya. Kesempatan pertama diberikan kepada Pak Dr. Ahmad Sofyan. Pak Ahmad Sofyan silakan di mimbar, waktunya kurang lebih 10 menit. Nanti akan dilanjutkan dengan pendalaman. Persilakan. Izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, para pemohon, kemudian termohon, hadirin yang berbahagia, izinkan saya membaca ringkasan dari paper saya yang diminta terkait dengan perkara nomor 83 2023. Saya tidak baca semuanya, hanya poin-poinnya saja. Penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka dugaan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak sering menggunakan upaya-upaya paksa yang dikenal dalam hukum pidana formil. Penggunaan upaya paksa ini dinilai oleh sebagian wajib pajak tidak sesuai dengan kaedah hukum pidana formil atau hukum acara yang berlaku, sehingga mereka melakukan pra-peradilan untuk menguji upaya paksa tersebut di pengadilan. Pra-peradilan yang diatur di dalam KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merupakan sarana untuk mengawasi dan mengoreksi penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, apakah itu penyelidik, penyidik, hingga penuntut umum. Dalam hal wewenang yang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dengan maksud dan tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP. Pengujian tentang keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata pra-peradilan. Bahwa pranata pra-peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 jungto pasal 77 KUHP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya pra-peradilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyidik penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penuntutan, juga ganti kerugian terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan maupun penuntutan. Namun dalam perkembangan selanjutnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12/2014 telah terjadi perluasan objek pra-peradilan yang meliputi sah tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, penggeledahan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini lalu diikuti oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Sementara itu dalam tindak pidana perpajakan, selain menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai acuan, ia juga memiliki aturan hukum pidana formil yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Harmonisasi Perpajakan 7 tahun 2021. Saat ini begitu banyaknya perkara peradilan terkait dengan tindak pidana perpajakan yang diajukan oleh wajib pajak terhadap penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Direktorat Jenderal Pajak. PPNS Direktorat Jenderal Pajak memiliki mandat untuk menangani perkara dugaan tindak pidana dalam lingkup perpajakan berdasarkan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Oleh adanya permohonan pra-peradilan atas proses akan penyidikan yang dijalankan oleh penyidik Direktorat Jenderal Pajak mengakibatkan kasus tersebut bergulir di pengadilan untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan yang dilakukan oleh PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian, objek pra-peradilan yang sering diajukan oleh wajib pajak adalah sah tidaknya penetapan tersangka, penyitaan, sah tidaknya penyitaan, penggeledahan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Inilah yang paling banyak diajukan oleh wajib pajak dan atau kuasa hukumnya. Aspek ini sering dipersoalkan oleh wajib pajak karena adanya tafsir yang berbeda dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHP. Di sisi lain dengan berbagai perubahannya dan KUP. Dalam KUP sebagai leh spesialis memiliki beberapa norma hukum pidana formil di bidang perpajakan yang berbeda dengan norma yang diatur dalam KUHP sebagai leh generalis dalam hukum pidana formilnya. Perbedaan pengaturan norma hukum pidana formil menimbulkan berbagai konflik antara wajib pajak dan PPNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Bahkan konflik ini berakhir di pengadilan. Ketika kasus perbedaan tafsir ini dibawa ke pra peradilan, hakim tunggal yang memeriksa perkara ini pun sering berbeda pendapat dalam membuat putusan dengan hakim lainnya dengan objek perkara yang sama. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa pra peradilan dalam tindak pidana perpajakan menggunakan KUHP sebagai sumber hukum pidana formil yang kemudian dicabut dilengkapi beberapa pasal melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, pra peradilan tindak pidana pajak juga merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau KUP. KUP ini sering juga dipahami dengan utuh oleh hakim yang menyidangkan, tapi kadang juga tidak dipahami dengan utuh oleh hakim yang menyidangkan perkara pra peradilan. Bagian kedua, saya bicara tentang penata pra peradilan. Jadi kalau kita lihat secara historis, KUHP itu menggantikan HIR sebagai payung hukum acara pidana di Indonesia. KUHP yang disebut Karya Agung Bangsa Indonesia ini mengatur acara pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, pra peradilan, acara pemeriksaan, banding, kasasi di pengadilan tinggi, kasasi dan seterusnya sampai kepada upaya hukum luar biasa di Mahkamah Agung. Harus diakui bahwa KUHP yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk mengkoreksi pengalaman praktek peradilan masa lalu yang tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia di bawah aturan HIR, sekaligus memberikan legalisasi hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya dalam proses penegakan hukum. Tak jarang kita mendengar rintihan pengalaman di masa HIR seperti penangkapan yang berkepanjangan tanpa akhir, penahanan tanpa surat perintah penahanan, penggeledahan tanpa surat izin penggeledahan, penyitaan tanpa izin ketua pengadilan untuk melakukan penyitaan, dan seterusnya dan seterusnya. Memang KUHP telah mengangkat dan menempatkan tersangka terdakwa dalam kedudukan yang berderajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHP dalam posisi his entirety and dignity as a human being yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaannya. Jadi memang KUHP ini ingin memperbaiki, mengkoreksi ya, langkah-langkah hukum yang dilakukan di zaman HIR. Jadi penekanannya adalah bagaimana KUHP itu bisa memberikan harkat martabat kepada manusia yang disangka, diduga melakukan tindak pidana atau dituntut melakukan tindak pidana. Kemudian bagian berikutnya saya bicara tentang sumber hukum pra peradilan, terutama untuk tindak pidana di bidang perpajakan. Tentu yang pertama adalah KUHP ya. Hukum acara pra peradilan itu di Indonesia memang tersebar di berbagai aturan hukum, jadi tidak hanya KUHP. Nah, KUHP ada diatur di dalam pasal 78 ya,
menyebutkan sebagai berikut. Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa, memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang perkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Selain itu juga ada diatur di dalam pasal 1 angka 10 dalam KUHP, ya, tentang sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya, kemudian sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, kemudian permintaan ganti kerugian. Ini objek pra-peradilan yang diatur dalam rejim KUHP. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi ada perubahan, ya, terkait dengan objek pra-peradilan ini yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Kemudian selanjutnya saya melompat ke sumber hukum lain, ya, di samping putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 2014 juga ada dalam Perma 4 2016 yang ini juga menjadi pedoman hakim ketika ada perkara yang diuji tentang terkait dengan objek pra-peradilan. Jadi kalau kita lihat di dalam Perma 4 2016, sebetulnya dia menggabungkan apa yang diatur dalam pasal 77 KUHP, pasal 1 angka 10 KUHP, kemudian putusan MK. Sehingga objek pra-peradilan itu tidak hanya sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tapi juga penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Kemudian ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap perkara pidana yang dihentikan pada tingkat penyidikan. Inilah yang saat ini yang ditafsirkan oleh para yuris di pengadilan dan juga para ahli hukum yang menjadi objek pra-peradilan. Jadi antara pasal 1 angka 10, pasal 77, kemudian juga putusan MK 21, kemudian dibungkus dengan sangat rapi dan apik dalam Perma 4 2016. Artinya Perma 4 2016 ini telah memberikan limitasi terkait dengan objek pra-peradilan yang tidak bisa ditafsirkan lain selain apa yang sudah diatur di dalam Perma 4 2016 tersebut. Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat, selain apa yang sudah saya sebutkan di atas, aturan main atau rule of game terkait dengan pra-peradilan ini juga ada dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Jadi Undang-Undang Mahkamah Agung juga telah menentukan larangan untuk melakukan kasasi. Dalam Perma 4 2016, larangan untuk melakukan peninjauan kembali. Artinya putusan lembaga pra-peradilan itu final dan binding. Tidak ada upaya hukum apapun ketika sudah diputuskan oleh hakim tunggal yang memeriksa memutus perkara pra-peradilan. Kemudian yang terkait dengan undang-undang, terkait dengan perkara pra-peradilan di bidang perpajakan, selain sumber hukum yang saya sudah sebutkan tadi, juga ada diatur di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Jadi di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ini, perbedaan yang hakiki, ya, adalah terkait dengan salah satunya adalah yang diuji di dalam forum ini adalah tentang pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan sebagai satu fase yang berbeda dengan penyelidikan sebagaimana diatur di dalam KUHP. Tetapi sebenarnya pemeriksaan bukti permulaan itu memiliki tujuan yang sama dengan penyelidikan. Artinya memang pemeriksaan bukti permulaan, terminologi itu ditemukan di dalam KUP, penyelidikan ditemukan di dalam KUHP, tetapi memiliki tujuan yang sama. Jadi kalau apa langkah-langkah pemeriksaan bukti permulaan, tentu ada perbedaan di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, terkait dengan, jadi kalau kita melihat aspek lain, ya, di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ini, jadi tindak pidana perpajakan itu memang tindak pidana yang menyangkut tentang aspek-aspek, ya, pidana yang ada atau yang menimbulkan atau yang dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara. Sehingga dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana tersebut dilakukan langkah-langkah yang sifatnya administratif. Apakah benar tindak pidana tersebut masuk dalam lingkup pemeriksaan bukti permulaan atau tidak.
Karena itu pemeriksaan bukti permulaan ini adalah rangkaian untuk menentukan apakah satu perbuatan yang diduga dilakukan oleh wajib pajak itu adalah masuk dalam lingkup tindak pidana perpajakan atau bukan. Kesimpulan. Pertama, hukum positif yang mengatur tentang hukum pidana formil dalam tindak pidana perpajakan tidak semata-mata menggunakan KUHP, ya, namun juga menggunakan undang-undang ketentuan dan tata cara perpajakan atau yang disebut dengan KUP. Ya. Kemudian dalam perkembangan terbaru sumber hukum pidana formil tindak pidana perpajakan berkembang seiring dimulainya babak baru dengan perluasan objek peradilan secara umum, yaitu munculnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/12/2014 tanggal 28 April 2015. Dalam putusan ini sudah nyata dan jelas objek peradilan diperluas dari yang diatur di dalam pasal 1 angka 10 jungto pasal 77. Kemudian yang ketiga, ditemukan fakta bahwa wajib pajak yang ditetapkan sebagai tersangka sering memanfaatkan panata peradilan khususnya yang terkait dengan penetapan tersangka karena sudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ya. Jadi objek peradilan berkembang, tidak hanya soal sah tidaknya penangkapan penahanan, tapi juga tentang penetapan tersangka. Jadi penetapan tersangka terhadap wajib pajak juga sering diuji di panata peradilan. Jadi makin luas dan besar dan makin banyak tugas dari pengadilan untuk memeriksa berbagai peradilan yang terkait dengan penetapan tersangka tersebut. Yang keempat, proses pemeriksaan perkara peradilan untuk tindak pidana pajak oleh hakim tunggal mengacu pada KUHP, putusan MK yang saya sebutkan tadi ada beberapa, kemudian juga ada Perma juga, Perma 4 2016. Jadi Undang-Undang KUP juga menjadi dasar dalam konteks pengujian terhadap panata lembaga peradilan. Kemudian mungkin yang terakhir ya sebagai penutup dalam konteks apa yang bisa saya sampaikan ini, bahwa terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan yang diuji di dalam forum ini, apakah itu masuk dalam objek peradilan atau tidak, maka itu nanti akan dibahas secara lebih mendalam baik oleh pemohon, termohon maupun ahli yang akan memberikan pandangan kritis terhadap apakah itu bisa dijadikan sebagai perluasan objek peradilan. Karena jika pemeriksaan bukti permulaan dijadikan objek peradilan, maka yang pertama adalah tugas dari lembaga peradilan itu, panata peradilan itu makin luas, makin besar, karena pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP dipersamakan dengan penyelidikan, sehingga penyelidikan pun nanti kelak akan menjadi objek peradilan, dan semua orang ketika dalam proses penyelidikan bisa mengajukan peradilan di pengadilan dan diminta oleh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Yang Mulia, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Sofyan.